Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnah Dr. Abidah. Qala Sayyidil Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala rahmatul abrar. Ma misalu nafsik waqtar ridha illa kal ba'iril ma'kul. Fa idza sayyabtahu intalat. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau menyatakan, beliau mensifati, tema hari ini beliau mensifati tentang hati, bagaimana itu gerak-gerik hati sehingga kita bisa faham, bisa berantisipasi. Kata beliau, tidaklah misal nafsumu itu waqtar ridha, ketika dia ridha, ketika dia tenang, ketika dia tunduk, ketika dia taat kepada Allah, illa kal ba'iril ma'kul, melainkan seperti onta yang diikat. Ketika diajak berbuat taat, ketika diajak beribadah, ketika diajak sedekah misalnya, ketika diajak sholat, ketika diajak ngaji, dia itu seperti onta yang kamu ikat, yang terikat. Fa idza sayyabtahu, tapi kalau kamu sia-siakan, maksudnya tidak kamu perhatikan secara betul, intolak, maka dia akan pergi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqalbu ibni Adam asyaddu taqalluban minal kidri 'alan nari idza qallat. Rasulullah SAW itu mensifati cepatnya berbolak-baliknya hatinya manusia itu, kata Rasulullah, hatinya manusia itu lebih cepat, lebih mudah untuk balik daripada wadah yang dibuat memasak air, ya panci, ya, atau misalnya ceret dan lain sebagainya. Ketika dia tadi itu ya panas, bergelembung. Ya, kalau ada orang masak air, ya dikasih tutup atasnya, penuh airnya. Itu kalau sudah penuh, ya bergelembung itu kan gerak atasnya. Kan geraknya kan cepat itu. Itu hatinya manusia, kata Rasulullah, geraknya lebih cepat dari itu. Jadi hatinya manusia ini sangat gampang sekali untuk berbolak-balik, itu sangat gampang sekali. Kata Imam Ibn Athaillah, fakam man kana fi jam'in ma Allah atatul furqah fi nafasin wahid. Kata Imam Ibn Athaillah, berapa banyak mereka yang posisinya hatinya ini sedang bersama Allah, satu nafas setelah itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang sedang taat, tapi bisa jadi beberapa saat berikutnya dia terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya lagi ngaji. Pertama khusyuk khudu pertama tadi itu. Di masjid sendirian, tidak ada yang tahu. Khusyuk, menyatu hatinya dengan Allah. Pas ada satu orang datang, ya, lewat, ngelihat, lu Masya Allah ngaji, yang lain belum masuk masjid, ini sudah di masjid, Masya Allah, lain sudah, hatinya berubah, langsung, kata Rasulullah, lebih cepat kayak apa, tutupnya panci tadi itu, tak, akhirnya ada yang ngelihat saya, ya, ini, ya saya emang rajin ngaji, misalnya, ya saya ini emang top, yang lain tidak ngaji, saya yang ngaji, bayangkan ya, jadi yang sebelumnya tunduk, bersatu dengan Allah, hatinya dekat sama Allah, langsung balik apa? Amalnya bukan untuk Allah, tapi li ajlin nas. Dan itu Allah sangat benci sekali. Allah tidak suka itu ya, amal taat tapi buat manusia, itu Allah benci sekali. Ya, secepat itu. Wa kam man bata fi taatillah, berapa banyak mereka yang pada malam hari itu dekat sama Allah, Masya Allah, sholat malam, ngaji, nangis sama Allah. Ya, ma talat alaihi syams hatta dakhala fil qati'ah, tapi belum terbit matahari ternyata dia sudah terputus ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Secepat itu gitu, secepat itu. Ya. Pertama enak ya, pertama khusyuk. Setelah mengakui dosa-dosanya, ya kemudian menangis, timbul dalam hati. Saya ini Masya Allah ya. Saya ujub, paham ya? Saya ini bisa ya saya nangis ini ya. Padahal tidak semua mata itu bisa nangis. Karena memang seperti itu ya.
Tidak semua mata itu bisa nangis karena Allah. Kalau nangis karena film mungkin ya. Nangis karena apa gitu ya, mungkin. Tapi nangis karena Allah ini tidak sembarang orang. Ini orang nangis karena Allah. Pertama bagus. Lah kok dia mikir-mikir, saya bisa nangis karena Allah. Jangan-jangan saya ini wali misalnya. Paham ya? Jadi ketika malam hari dekat sama Allah. Belum terbit matahari dia putus sama Allah karena hatinya tadi ini apa? Tidak dijaga dengan betul. Onta yang terikat dia lepas. Kata Imam bin Athaillah, fa in sayyabtahu, kalau kamu lepas, maksudnya apa? Tidak dikontrol terus. Intolak dia akan pergi. Fal qalbu bimatsabatil ain. Beliau juga memisalkan hati ini sama kayak mata. Wal ain la yara biha kulluha. Mata ini yang dipakai untuk melihat ini semuanya apa yang hitam saja. Yang hitam, yang di tengah tadi, meskipun semuanya ini saling berterkaitan gitu loh, yang di putih, yang di hitam, tapi yang fokus yang melihat itu hanya apa? Hanya yang hitam saja. Ya, beliau memisalkan seperti itu, ya. Bal bimigdaril adasa minha, yang dipakai fokus untuk melihat ini yang sebesar kacang aja, yang hitam itu. Maksudnya beliau, orang itu kalau melihat di satu sisi, maka sisi yang lain tidak terlihat. Hati itu juga kayak gitu. Jadi kalau sudah fokus pada satu, dia tidak akan fokus kepada yang lainnya. Maka ya sampai dikatakan la yajma' fi qalbi bani Adam hubban, ya. Tidak mungkin terkumpul di dalam satu hatinya manusia itu dua rasa cinta. Cinta sama Allah dan cinta dunia. Ini mustahil. Saya cinta dunia, tapi saya juga cinta sama Allah. Ini bohong. Paham ya? Orang cinta sama Allah ya cinta sama Allah. Sekalipun dia dititipi dunia yang banyak, dia tahu cara memperlakukan dunianya dia tadi ini. Kenapa? Karena cintanya dia sama Allah, bukan sama dunianya. Jadi dikasih banyak atau sedikit sama, dan dia tahu cara memperlakukan dunianya tadi ini. Kenapa? Karena cintanya dia satu. Orang cinta sama dunia gitu juga. Ya sama Allah, waliyadzubillah min dzalik, akhirnya nanti sekedarnya gitu. Jadi bukan mengosongkan waktu untuk sholat, tapi mengisi waktu kosong dengan sholat. Beda ya. Mengosongkan waktu sengaja buat sholat, apa nunggu waktu kosong buat sholat. Nah, ini yang membedakan apa? Hatinya dia tadi ini. Cintanya ini lebih condong ke yang mana? Yang mana? Wa kadzalikal qalb la yuradu bi al-luhmaniyah. Begitulah hati, kata Imam Ibn Athaillah. Hati ini yang dimaksud bukan gumpalan daging itu. Bal al-latifah allati awda'aha Allah fih wa hiya al-mudrikah. Melainkan yang dimaksud adalah hati itu ya sesuatu yang lembut yang Allah titipkan ya di dalam jiwa manusia, dan itu yang bisa memahami itu ya hal tersebut, yang bisa merasakan. Allah itu waja'alallahu al-qalb mu'allaqan fil janibil aisar kadalwi. Allah itu menjadikan hati manusia itu diletakkan di sebelah kirinya. Itu diibaratkan sama kayak ember, sama kayak wadah yang digantung. Ibarat ya di sini ini ada apa namanya ember ya berisikan ya air yang digantung. Fa in habba alaihi hawa syahwah harrakahu. Kalau muncul hawa syahwat ya ingin apa misalnya ingin makan makanan yang haram, ini hati ini tergerak kayak ditiup sama angin syahwat tadi itu. Wa in habba alaihi khatirut tuqa harrakahu. Kalau ada juga gerakan keinginan untuk berbuat taat, takwa sama Allah, dia juga gerak. Nah, ini mana yang lebih condong? Fataratan yaghlibu alaihi khatirul hawa wa taratan yaghlibu alaihi khatirut tuqa. Manusia itu ada kalanya lebih condong, lebih kencang di dalam hatinya itu terhembus angin ketakwaan, tapi ada kalanya terhembus yang kencang itu malah bisikan hawa tadi itu. Sehingga Allah Ta'ala itu ada kalanya ingin menunjukkan kasih sayangnya, di waktu yang lain Allah juga ingin menunjukkan kekuasaannya. Sampai dikatakan di sini
Famarrah, sehingga Allah itu ada kalanya lebih menyondongkan kepada manusia bisikan ketakwaannya untuk memuji. Ya, Allah itu ada kalanya lebih memberikan bisikan taat kepadamu supaya Allah ingin memujimu. Ada kalanya ya Allah Ta'ala mengujimu dengan dihembuskan tadi itu angin-angin hawa, ya, supaya manusia tadi itu menyadari hinanya hawa tersebut supaya berhati-hati. Ya. Jadi sebetulnya kalau dibagi ini, ya, dibagi itu ada 3. Ya, khawatir, bisikan hati yang ada di dalam diri manusia ini ada 3. Ada macamnya. Tidak semuanya itu satu. Dikatakan sama ulama, ya, kalau dari malaikat, bisikan dari malaikat itu namanya ilham. Bisikan daripada setan itu namanya waswas. Bisikan daripada hawa nafsu namanya hawajis. Apa bedanya? Bedanya yang nomor 1, ilham itu bisikan yang mengajak kita kepada ketakwaan, kepada kebenaran. Nah, ini berarti bisikan dari malaikat. Bisikan untuk ketaatan, ketakwaan, ini berarti dari malaikat. Tapi kalau ngajak kepada maksiat, ini berarti ya, ada kalanya bisikan setan. Kalau yang ngajak ya kepada syahwat, ya kepada maksiat juga ada kalanya daripada hawa nafsu. Apa bedanya bisikan setan sama bisikan hawa? Beda. Kalau bisikan setan itu dia misalnya ngajak ke satu perkara, kemudian berta'awud, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diajak berpaling. Ya, diajak berpaling, dia itu langsung hilang. Ada kalanya mengarah kepada maksiat yang lain. Tapi kalau hawa nafsu, ini sangat berat sekali, kecuali dengan betul-betul dilatih untuk dirubah. Maka yang dikatakan hawa nafsu itu lebih dahsyat bagi manusia dibanding 70 setan. Soalnya hawa ini terlatih gitu loh. Dapat bisikan setan, nurut, dapat bisikan setan, nurut. Dia ada kalanya lebih kuat, sampai menyandingi 70 setan, hawa tadi itu. Ada ulama itu yang menyatakan kayak gini. Dafil ya khatirah, kamu tolaklah bisikan tadi itu. Fa illam taf'al sarat syahwah, karena kalau kamu tidak tolak bisikan awal setan itu, bisikan was-was itu, dia akan jadi syahwat. Jadi ada urutannya. Orang ini dari dibisiki sampai berbuat, ini ada urutannya. Ada fasenya. Kalau dari awal dipotong, dia tidak bakal sampai melakukan dan sampai jadi kebiasaan. Jadi kata ulama, kalau mulai dibisiki, tolak. Misalnya, ya, subuh ya paling gampangnya, subuh. Waktu bangun buat sholat subuh, muncul bisikan, tidak usah wis, nanti jam 8 sholat, tolak, bangun langsung. Kalau enggak, itu nanti jadi syahwat. Levelnya naik, dari bisikan jadi syahwat. Ya, faharibha, perangi itu syahwat. Kalau sudah jadi syahwat pun, ya dari bisikan naik levelnya. Oh iya, dituruti, jadi syahwat. Jadi syahwat, sekarang perangi lagi. Fa'ilam taf'al sorat azimatan wahimah. Kalau ini syahwat tidak kamu tolak, dia naik lagi level menjadi kemantapan dan semangat untuk condong mengerjakan hal tersebut. Fa'ilam tudafi'ha, ya wis mantep, enak wis tidur, ya habis nonton bola misalnya ya. Sorat fi'lan, kalau ini tidak kamu kerjakan, dia akan terrealisasi. Akan terjadi itu meninggalkan apa? Sholat subuh. Fa'ilam tudarikhu, ini kalau tidak kamu atasi cepat-cepat, sorat adatan, akan jadi kebiasaan kamu, sehingga tidak sholat subuh sekalipun itu menjadi hal yang remeh, menjadi hal yang biasa. Jadi ada fase-fasenya. Dari bisikan tidak diatasi langsung. Ya kalau penyakit ada stadium ya. Semakin parah dia, jadi syahwat. Bisikan tidak dibuang. Ini sebetulnya lebih ringan ini. Harusnya, yang awal itu lebih ringan. Dibisik kayak gitu loh, enggak. Ya.
Coba itu lebih gampang. Ini enggak jadi syahwat, syahwat jadi himmah, ya himmah jadi fi'il, perbuatan, fi'il kalau dia diatasi jadi kebiasaan. Sama kayak ngerasani lah misalnya. Ini ya mungkin orang punya hot news ini. Waduh, ini saya punya hot news. Ini kabar tentang si fulan yang kalau saya ceritakan, wah, tidak mufakat, top. Muncul khotir. Wah, ini pas posisinya nih, banyak teman. Ceritakan. Dan diatasi jadi syahwat. Iya, wis kapan lagi? Syahwat tidak ditolak, jadi himmah. Wis, habis ini, sebentar lagi tak ceritakan. Sebentar lagi. Dan diatasi, fi'il. Kamu tahu, ya ini ada, ternyata si fulan gini. Kalau sudah jadi fi'il, akhirnya nanti jadi adat. Apa mesti adat? Dia bakal terbiasa ngerasani orang. Dan tidak lagi merasakan itu perbuatan yang dosa. Tidak ada. Merasakan nyesel. Iya. Kenapa saya tadi kok menggunjing? Tidak ada. Kenapa? Karena jadi adatnya dia. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, yang terakhir, beliau menyatakan hati itu bimatsabatis saqfi. Hati itu kayak atap. Kalau kamu menyalakan api yang di bawah, atap ini jadi hitam. Begitulah api syahwat. Ya, kalau orang ya mentaati syahwat tadi itu nyala lagi apinya. Ya. Inna bata fil badan. Ya, kalau misalnya itu tumbuh di dalam badan, maka asapnya akan menggelapkan hati, semakin gelap. Wal iyadzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala hambanya Allah yang tahu, yang kenal sama hatinya sendiri, yang tahu cara mengatasi hati sehingga bisa berantisipasi ya sedini mungkin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.